Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Anbiya ayat yang 47, wa nadha'ul mawazinul qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsum syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah mengatakan, dan kami tegakkan timbangan yang adil pada waktu hari kiamat, sehingga tidak ada satupun orang yang dirugikan walaupun amalannya sedikit. Jika amalannya hanya seberat biji dzarrah sekalipun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami pembuat perhitungan. Masya Allah ya. Dibuka surat Al-Anbiya 47. Pada surat Al-Anbiya 47 kita mendapati betul, Masya Allah ya, bahwasanya Allah itu sering sekali menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, barang siapa amalan kalian walaupun seberat biji dzarrah sekalipun, pasti kami akan berikan pahala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu betul-betul maha berterima kasih. Allah itu asy-syakur. Ya, Allah itu asy-syakur. Sehingga tidak ada satu kebaikan yang dilakukan manusia, kalau dia telah beramal walaupun hanya seberat biji dzarrah, kecuali akan diberikan pahala. Dan ini tidak ada yang bisa menghargai eksistensi apa yang dilakukan manusia kecuali adalah Allah. Makanya maaf ya, kalau kita mengharapkan eksistensi kita dari manusia, biasanya sering kecewa. Tapi kalau kita menyadari bahwasanya eksistensi kita tidak ada yang bisa memberikan respek dari apa yang kita lakukan secara maksimal, kecuali adalah yang memberikan respek itu dan memberikan balasan yang terbaik itu Allah, walaupun kebaikan itu hanya seberat biji dzarrah. Karena apa? Tidak setiap orang bisa menerima kebaikan yang kita lakukan, kecuali Allah. Semua kebaikanmu, walaupun hanya seberat biji dzarrah sekalipun, diterima sama Allah dan diganti oleh Allah ketika diletakkan di atas mizan. Kita ya, saya ambilkan sebuah contoh gampang. Kita kalau pergi, lalu melewati perempatan jalan, ada polisi cepek. Walaupun namanya cepek, jangan pernah berani memberikan cepekan kepada tukang cepekan di perempatan jalan. Kalau kita biasanya memberi cepekan, betul-betul uang 100 yang kita kasih hari ini, maka tentunya yang diberi itu biasanya tidak suka. Dia biasanya marah, mungkin dia akan ngambil, lalu akan melempar, mungkin akan membuat bodi mobil kita dirusak. Karena apa? Memberi cuma 100. Manusia itu biasanya menghargai sebuah pemberian ketika pemberian itu sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Tapi Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, sampai Allah ulang kembali di dalam surat Al-Zalzalah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikanmu walaupun hanya seberat biji atom, tetap Allah akan perlihatkan dan diberikan ganti, sebagaimana keburukan pun sama. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, berarti kalau kita beramal kepada Allah, amalan kita kepada Allah tidak ada satupun yang terlewatkan, dan tidak ada yang memiliki timbangan untuk mengukur amalan kita walaupun kecil, kecuali timbangan yang dimiliki oleh Allah yang disebut dengan mizan. Makanya Allah memulai pada surat Al-Anbiya yang tadi kita baca, wa nadha'ul mizana bil qist wa nadha'ul mawazin al qist liyaumil qiyamah. Kami letakkan mizan dengan adil pada waktu hari kiamat. Mizannya Allah, bahwasanya mizannya Allah kalau dipakai untuk menimbang langit dan bumi, maka dia tetap lebih lapang mizan itu. Itu menunjukkan mizan itu besar sekali. Jadi kalaulah bumi, langit, artinya bumi dan langit, lalu diletakkan pada mizan dan timbangan yang Allah tegakkan pada waktu hari kiamat, diletakkan pada satu sisi timbangan itu, maka sesungguhnya timbangan itu lebih lapang daripada dunia dan langit yang diletakkan di sisi timbangan mizan yang Allah tegakkan pada waktu hari kiamat. Untuk menunjukkan keagungan mizan yang Allah gelar pada waktu hari kiamat. Tapi istimewanya, biasanya kalau timbangan besar, dia tidak punya ukuran untuk menimbang ukuran benda yang ringan. Karena apa? Karena biasanya
yang dinamakan mizan, yang dinamakan timbangan dalam konteks kehidupan di dunia, timbangan pada konteks kehidupan di dunia, timbangan besar itu biasanya tidak bisa untuk menimbang barang-barang yang kecil. Contoh, ketika kita memakai timbangan beras, tahu timbangan beras yang biasanya dulu orang tua berat itu timbangan beras yang 100 kilo, 1 kuintal gitu. Maka kalau dia dipakai untuk menimbang benda yang kecil, contohnya kacamata gitu, kita letakkan itu, maka timbangan beras itu tidak bisa menunjukkan angka pastinya berapa ukuran dan berat dari kacamata ini. Kenapa? Karena kacamata itu memiliki timbangan sendiri yang tidak sama dengan timbangan beras yang biasanya memiliki berat di atas 100 kilo. Jadi kalau kita letakkan kaca di timbangan beras tidak bisa mendeteksi beratnya kaca ini karena terlalu ringan bagi timbangan beras. Tapi dahsyatnya mizannya Allah, dikatakan para ulama, timbangannya Allah itu seberat luas dunia dan seisinya, lalu langit kalau ditimbang maka lebih luas mizan yang Allah miliki. Tapi dahsyatnya, kalaupun ada amalan manusia seberat biji atom loh, seberat biji atom ketika diletakkan di mizan tetap bisa untuk menghitung kalkulasi secara detail dan tepat dan tidak ada yang meleset. Itulah timbangannya Allah untuk menjadikan kita semakin mengagungkan perkara hari kiamat, ya. Maka disitulah kita akhirnya mendapati hari kiamat itu hari pengadilan. Hari kiamat itu pun hari Allah meletakkan mizan, Allah meletakkan timbangan. Ketika setiap amal manusia yang menjadi objek dari mizan itu akan ditimbang oleh Allah supaya menyempurnakan keadilan Allah, dan tidak ada satupun orang yang bisa menuduh Allah tidak adil pada waktu hari kiamat. Makanya maaf ya, tidak ada perkataan penduduk neraka. Ketika manusia di dalam neraka lalu berkata, ya Allah ini tidak adil bagiku. Tidak ada. Pernah kita membaca satu ayat atau satu hadis teriakan penduduk neraka ketika mereka sedang berada di dalam keruknya jahanam, lalu mereka berkata, ya Allah ini tidak adil, ya Allah harusnya saya tidak mendapatkan ini. Tidak ada. Tidak ada perkataan itu. Allah tidak pernah mengatakan itu dalam Quran. Rasulullah juga tidak pernah mengatakan itu di dalam hadis. Ini memberi arti bahwasanya ketika tidak ada manusia yang mereka berteriak tentang kecurangan, ya karena memang Allah betul-betul meletakkan semua kehidupan. Pengadilan Allah itu begitu detail, begitu adil, dan tidak ada satupun yang terdolimi pada hari itu. Dan itulah salah satu fungsinya. Kenapa mizan tetap ditegakkan? Kenapa mizan tetap ada setelah adanya proses hisab? Supaya manusia pada hari itu, mereka betul-betul sadar. Mereka semua mendapatkan keadilan dan tidak ada yang mendapatkan kezaliman. Maka setelah kita mengetahui mizan itu seberat apa dan bagaimana istimewanya mizan sampai disebut hari kiamat dengan kata yaumul wazni, maka kita mungkin ada yang bertanya, yang ditimbang nanti apa Ustaz? Maka kalau kita membuka di dalam kitab Aqidah Salimah, akidah yang lurus, kita akan mendapati bahwasanya ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat yang menguraikan tentang sebuah jawaban. Yang ditimbang itu apa? Apakah yang ditimbang orangnya? Apakah yang ditimbang itu adalah amalnya? Ataukah yang ditimbang adalah kitabnya? Atau yang lainnya? Maka yang pertama dikatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalnya. Jadi manusia dengan amalnya itu nanti akan berubah menjadi sebuah benda yang memiliki berat. Sholatmu memiliki berat, puasamu memiliki berat dan memiliki masa berat, sedekahmu memiliki masa berat, sholat tahajudmu memiliki masa berat. Maka ketika semua amal itu pernah dilakukan manusia, lalu dikonversi menjadi sebuah sesuatu yang memiliki masa berat, maka amalannya itulah yang ditimbang dan manusia tidak ikut ditimbang. Ini pendapat yang pertama. Maka kita mendapati di dalam beberapa hadis, salah satunya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma min syai'in athqalu fil mizan illa husnul khuluq.
Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling berat dan memiliki masa berat yang sangat berat ketika ditimbang kecuali akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu kalau sudah dilakukan manusia, lalu sampai pada hari kiamat dikonversi menjadi benda, dia memiliki masa berat yang sangat berat sekali. Sampai akhirnya mizan itu betul-betul menanggung beratnya amal tersebut. Itulah yang disebut dengan akhlak al-khuluq al-hasan, yaitu akhlak yang mulia. Tentunya kalau kita mungkin bertanya, akhlak yang mulia itu apa sih Ustaz? Imam Ibnu Rajab itu berkata ada 3. Kaful adha, jangan nyakitin orang. Ihtimalul adha, sabar kalau didolimi. Yang ketiga, ihtimal adha, badrul adha. Yang ketiga, badrul adha. Badrul adha itu memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada setiap makhluk. 3 itu akhlak. Itu yang paling berat ketika ditimbang.